Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Dan masih di subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Anak-anakku yang ibu guru sayangi, sebelum kita mulai belajar, yuk kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat buat kita semuanya. Yuk kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan bu guru ya. Hari ini kita akan belajar muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kita juga akan belajar ciri-ciri sumber daya alam. Dan juga belajar muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4 membuat karya seni kolase. Baik, yuk kita mulai. Nah, anak-anak, di sebelah kiri, ini ada sebuah gambar yang sangat indah sekali. Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah ya. Nah, menurut kamu, kenampakan alam apakah ini? Iya, ini adalah kenampakan alam yang disebut dengan dataran tinggi, yaitu permukaan bumi yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian antara 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk objek wisata, peristirahatan, perkebunan, dan peternakan. Nah, contoh perkebunan yang ada di dataran tinggi, kamu lihat di gambar ini adalah perkebunan teh. Kemudian ada juga perkebunan kopi dan kina. Dan peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi yaitu peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Maka mata pencarian penduduk di dataran tinggi umumnya adalah petani, peternak, kemudian usaha kuliner, usaha tempat wisata seperti perhotelan, penginapan, dan banyak yang lain. Ya, kalau di sekitar kita, biasanya kita berkunjung ke Bogor atau ke Ciwidey di Bandung. Ya, sudah pernah kan kalian pergi ke sana? Baik. Nah, sekarang kita akan ke kenampakan alam yang lain. Nah, kita lihat dan amati gambar di sebelah kiri. Di sini ada sawah-sawah, kemudian ada jalan raya, ada permukiman, ya kan? Nah, ini adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan peternakan, perumahan, industri, perkebunan, biasanya perkebunan kelapa dan tebu, dan juga peternakan disebut lagi deh. Nah, contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Dan contoh hewan ternak di dataran rendah yaitu ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Nah, mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beragam. Misalnya petani, peternak, pegawai perusahaan, kemudian kontraktor, arsitek, dokter, guru, dan banyak pekerjaan profesi-profesi yang lain. Ya, sekarang kita lihat kenampakan alam yang selanjutnya. Nah, apakah itu? Apakah kamu pernah pergi ke tempat daerah ini? Bu guru yakin kamu pasti semua pernah pergi ke pantai. Iya, ini adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Ya,
Daerah pantai itu umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi ada pula pantai yang berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Konon Indonesia itu adalah negara dengan garis pantai yang terpanjang di dunia. Dan ada beberapa pemanfaatan pantai. Contohnya adalah untuk objek wisata, budidaya ikan laut, untuk budidaya udang, cumi-cumi, rumput laut, dan juga untuk perkebunan kelapa dan pertanian garam. Mata pencarian masyarakat di daerah pantai biasanya adalah nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Dan bekerja di bidang objek wisata, ya, menjadi pemandu wisata, menjadi pramusaji, menjadi pengelola hotel, pengelola penginapan, restoran, kuliner, dan banyak lagi. Nah, setiap pemanfaatan tersebut sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, sehingga ekonomi menjadi berkembang. Nah, kita lihat, anak-anakku, tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda itu mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Seperti contohnya adalah, ayo gambar apa ini? Iya, teh. Ya, teh itu tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar antara 13 sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanaman yang cocok untuk tanaman teh, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik atau humus dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Pernahkah kamu pergi ke kebun teh? Bu Guru yakin kamu sudah pasti sering pergi ke sana ya. Nah, jadi semakin tinggi daerah penanaman teh tersebut, maka semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Biasanya tumbuhnya di dataran tinggi tropis ya. Nah, kita ini adalah tinggal di dataran tropis. Lalu, apa lagi yang membedakan ya? Kita lihat ada padi. Padi dan teh itu tumbuh di daerah yang berbeda, walaupun padi juga bisa tumbuh di dataran tinggi, tetapi teh tidak bisa tumbuh di dataran rendah. Ya, padi itu umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan juga curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Berarti padi masih bisa tumbuh di dataran tinggi. Tetapi teh tidak bisa tumbuh di dataran rendah. Nah, tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur, yang subur dengan ketebalan antara 18 sampai 22 cm. Dan diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Ya, tanaman padi ini juga harus ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Ditanam di lahan yang luas dan datar. Akan tetapi, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Ya, seperti di Bali itu banyak sekali. Nah, sawah yang bertingkat yang berada di lereng itu disebut dengan sengkedan. Bisa dipahami ya? Nah, padi ini adalah makanan pokok bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, cara agar padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia adalah yang pertama menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kemudian, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk bangunan semuanya. Yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita.
karena sampah akan menyebabkan banjir. Dan apabila terjadi banjir, maka tanaman padi itu tidak akan tumbuh. Dan yang keempat adalah saluran air harus dijaga agar tetap mengalir supaya bisa mengairi sawah. Dan penggunaan berasnya tidak berlebihan karena jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Nah, sekarang pemerintah sedang menggalakkan untuk sehari tidak makan nasi, tapi makan dengan sumber karbohidrat yang lain. Misalnya ubi, cilembu, singkong, jagung, ya. Coba deh, akan bervariasi. Nah, anak-anak, Bu Guru minta kepada kamu semua, kalau kamu sedang makan, janganlah kamu menyisakan makanan itu. Janganlah kamu membuang makanan itu. Berpikirlah kamu sebelum kamu membuangnya. Karena padi itu diproses oleh petani itu dalam jangka waktu yang sangat lama, ada 135 hari. Ya. Prosesnya sangat lama sekali. Hari pertama ketika sawah dibajak, kemudian pada hari yang ke-21 sampai ke-30 padinya ditanam dan padi mulai berbiji pada hari yang ke-100. Kemudian padi bisa dipanen pada hari ke-120. Setelah dipanen, kemudian dijemur, ya kan? Pada hari ke-122 diambil dari sawah. Kemudian dijemur, digiling, dan baru siap menjadi beras pada hari ke-132. Bayangkan, hampir berapa bulan itu? 4 bulan ya. Dan baru siap dimakan. Karena itu kalau kamu mau makan nasi, ambil secukupnya. Dan jangan makan secara berlebihan. Dan itu juga bagus untuk kesehatan kamu. Ya kan? Baik, yuk sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang SBDP, yaitu kolase. Kolase adalah karya seni tempel pada permukaan gambar dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru. Kita lihat di sini adalah daun-daun yang awalnya dia tidak menjadi satu karya seperti ini, dia terpisah. Kemudian ditempelkan pada selembar kertas atau papan menjadi sebuah satu komposisi menjadi karya yang bagus sekali. Nah, ini adalah contoh-contoh kolasenya ya. Ada burung hantu, ada binatang apa ini? Rusa. Kita lihat contoh berikutnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk kolase yang pertama adalah kertas bekas. Kertas bekas itu jika kamu ingin menempelkan ya untuk alas juga boleh. Kemudian ada daun-daun, daunnya boleh daun kering atau daun setengah kering. Kemudian ada ranting yang kering atau bunga kering. Dan media untuk menempel, yaitu kertas atau papan. Dan juga yang pasti adalah lem dan gunting. Nah, nanti kamu akan membuat karya kolase sederhana. Temanya tentang hewan dan tumbuhan ya. Kita lihat contoh-contohnya supaya kamu lebih mudah. Yuk. Nah, sebelumnya langkah-langkah membuat kolase, yaitu yang pertama adalah pilihlah bahan alam yang mudah didapat terlebih dahulu di sekitar kamu. Kemudian tentukan tema kolase yang akan dibuat, yaitu tentang hewan. Kemudian potonglah bahan sesuai kebutuhan dengan gunting. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Tempelkan dengan lem ya. Nah, yuk. Nah, ini adalah contoh karya seni kolase dari daun kering. Bagus banget ya. Ini dari bunga-bunga keringnya. Ini dari bunga-bunga kering loh. Yuk, ini adalah ayam jago. Kita lihat contoh berikutnya. Ada burung hantu, ada gajah, ada singa, ada kerbau, ada kambing, burung cendrawasih, dan ada burung apa ini? Ya, bagus sekali. Nah, kamu nanti bisa buat karyanya seperti ini. Kita lihat contoh yang lain. Nih, lucu sekali ya. Ini ada kupu-kupu. Oke, next. Nah, ini juga, ini sepertinya dari tumbuhan ini ya. Lihat, digabung. Bagus sekali. Kita lihat berikutnya. Burung hantu,
burung, kemudian ada ikan di sini. Ya, ada ini burung merak. Ada ikan. Nah, itulah tadi contoh-contohnya daripada kolase. Nah, sekarang setelah kita membuat kolase, kita melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan apresiasi seni, yaitu suatu penilaian terhadap suatu karya seni mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Ya, itu disebut dengan kegiatan apresiasi seni. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada sebuah karya seni kolase yang bagus sekali. Ya, kemudian diapresiasi oleh seorang anak laki-laki. Apa saja apresiasi yang dia bilang? Ya, karya kolase ini bagus dan indah, tetapi menurutku akan lebih baik jika ditambahkan bunga kering. Mungkin supaya lebih bagus lagi ditambahkan bunga-bunga di sebelah sini yang lebih banyak lagi. Oke, ini sudah ada juga. Ya, itu namanya apresiasi seni. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya selesai juga materi untuk hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anakku kelas 4 Abdullah. Tetap semangat belajar ya. Jadi tugasnya hari ini adalah membuat kolase sederhana dengan tema hewan seperti yang ada di contoh, atau kamu boleh membuat sesuai dengan kreasi kamu dan ide kamu. Silahkan berkreasi. Ya, waktunya 1 minggu, jadi tidak harus dikumpulkan hari ini. Baik anak-anakku, jangan lupa klik like, subscribe, and comment dengan bahasa yang sopan dan bijak. Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.